Shalom, kembali lagi bersama kami di Wong LA, ada di LA untuk jadi berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita belajar hari ini akan satu kitab yang luar biasa, kitab Yakobus, di mana kita mulai kitab ini, kita akan melihat pekerjaan Tuhan yang besar, apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita untuk bisa mengimpartasi setiap hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Melalui kitab ini, biar kita boleh melihat rencana Tuhan yang besar, di mana kita boleh mengetahui apa yang harus kita terapkan dalam pelayanan kita, dalam kehidupan kita, untuk menjadi berkat yang luar biasa dalam kehidupan ini. Nah, bersama kami ada Pastor Jundi Alo, yang akan membimbing kita untuk masuk dalam kitab ini. Sebelum saya menyerahkan kepada hambanya, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur punya Tuhan yang luar biasa, kebaikan-Mu tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami boleh melihat rencana-Mu yang besar dalam kehidupan kami, dan kami boleh menyatakan bahwa Tuhan masih hidup dalam kehidupan kami, biar kami boleh mengerti apa yang harus kita terapkan dalam kitab ini, Tuhan. Kami mencerahkan pembicaraan kami pada malam hari ini, biar kami boleh diberkati, kami boleh melihat rencana Tuhan yang besar, dan kami boleh tahu bahwa Tuhan masih dalam kehidupan kami, dan Tuhan mampu menghadapi semuanya, Tuhan. Kami serahkan waktu selanjutnya ini kepada tangan-Mu, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Nah, melalui hal ini kita akan menyerahkan kepada hambanya, Pastor Jundi Alo, untuk memimpin kami mengerti kitab Yakobus. Waktu dan selanjutnya kami serahkan kepada hambanya. Terima kasih Pastor Stanfrey, dan kita berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara sekalian yang menikmati tayangan channel ini dan menyaksikan tayangan ini. Sebelum saya membahas isi, saya ingin menyampaikan kepada kita untuk mensubscribe channel YouTube ini, lalu membagikan, lalu memberi komen, memberi likes, memberi tanggapan, sehingga ini boleh menyemangati kita. Dan juga kalau Anda membagikan tayangan ini, Anda juga bisa memberkati orang lain. Anda juga bisa mendukung pelayanan kami, mendoakan kami juga. Jadi kalau Anda pun perlu dukungan doa, Anda boleh hubungi kami di nomor telepon seperti yang tertera di layar, lalu mengirim email atau mengirim surat elektronik, supaya kami dapat menolong dan membantu, mendukung doa untuk saudara-saudara yang mengalami pergumulan, mengalami tantangan barangkali, perlu dukungan doa, perlu dukungan konsep, ide, atau nasihat, atau gagasan, atau apapun, atau bahkan konseling. Anda boleh menghubungi kami dan boleh mengkontak nomor-nomor yang ada dan tertera di channel ini, atau mengirim lewat email atau lewat surat elektronik supaya kami dapat merespon dengan cepat. Nah, baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk kepada surat yang pertama dari 7 surat umum, atau yang biasa disebut general epistle, surat-surat umum. Surat-surat umum itu ada 7. Yang pertama Yakobus, kemudian 1 dan 2 Petrus, kemudian 1, 2, 3 Yohanes, dan Yudas, surat Yudas. Sorry, berarti ada 6 ya. Yakobus, 1, 2 Petrus, 7. 1, 2, 3 Yohanes, dan Yudas. Ada 7. Ada 7 surat umum. Ini menjadi kategori 7 surat yang general, atau yang am, atau yang katolik, yang biasa disebut surat-surat umum. Nah, kita mulai dengan surat Yakobus. Nah, mengapa Yakobus disebut sebagai surat umum? Nah, kita tahu bahwa surat umum itu tidak ditujukan kepada satu kota, misalnya kota Filipi atau kota Korintus, kota Efesus, tetapi kepada banyak kota. Bukan juga ditujukan kepada satu orang, misalnya kepada Timotius misalnya, atau Titus, atau Filemon. Tapi ditujukan kepada banyak orang. Nah, itulah sebabnya surat ini disebut surat umum, surat yang general. Misalnya kalau kita membaca di dalam pasal 1, ayat 1 dari kitab Yakobus, bunyinya begini. Dengarkan dan simak dan perhatikan baik-baik. Yakobus 1 ayat 1. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belas suku di perantauan. Jadi ini ditujukan bukan kepada satu orang, tetapi kepada 12 suku Israel. 12 suku di perantauan. Di mana mereka? Mereka yang terserak itu. Mereka yang diaspora, mereka yang tersebar di mana-mana. Nah, kepada mereka surat-surat umum ini, khususnya surat Yakobus ini ditujukan. Ditujukan kepada kedua belas suku di perantauan.
Mereka di perantauan di mana? Ya tersebar di mana-mana. Nah, kepada mereka lah surat ini ditujukan. Surat Yakobus ditulis kira-kira tahun 45 sampai 49 Masehi. Ditulis oleh seorang yang bernama Yakobus, saudara tiri dari Tuhan Yesus. Nah, dia menulis untuk memberikan penguatan kepada orang-orang Kristen yang sudah percaya pada waktu itu. Karena Yakobus termasuk rasul yang meninggal di awal-awal pelayanannya. Dan dia meninggal di Yerusalem. Yakobus adalah orang yang betul-betul mengasihi Tuhan, cinta Tuhan, lalu kemudian mengalami mati syahid di Yerusalem. Ya, surat ini pada mulanya ditulis kepada orang Kristen Yahudi yang tinggal di luar Palestina. Mungkin penerima surat ini termasuk orang-orang pertama yang bertobat di Yerusalem setelah Stefanus mati. Di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 6 dan 7 itu, ya. Stefanus mati, kemudian pasal 8 ayat 1. Nah, pada mereka bertobat itu, kepada mereka kemudian diberikan surat ini. Nah, pembukaan surat ini menanggung dengan sukacita pencobaan yang menguji dan menuntut ketabahan. Surat Yakobus ini terkenal dengan surat perbuatan yang baik. Karena iman tanpa perbuatan itu mati, menurut Yakobus. Yakobus ini adalah surat yang penting sekali. Karena disinilah kita melihat tekanan dari perbuatan baik. Kita melakukan perbuatan baik bukan karena kita sudah akan diselamatkan, bukan. Kita melakukan perbuatan baik karena kita sudah diselamatkan. Kita melakukan perbuatan baik bukan untuk cari pahala supaya kita selamat, bukan. Kita melakukan perbuatan baik karena kita sudah diselamatkan, maka kita melakukan perbuatan baik. Beda dengan konsep agama-agama lain. Agama lain melakukan amal ibadah untuk mendapatkan keselamatan. Sementara Yakobus itu berprinsip berbeda. Yakobus berprinsip kita melakukan perbuatan baik karena kita sudah selamat. Iman tanpa perbuatan itu mati. Itu Yakobus mengatakan begitu. Iman tanpa dilakukan dalam ekspresi kenyataan hidup sehari-hari itu nol, nggak ada artinya, itu kosong. Itu nggak guna begitu. Jadi iman itu harus dikerjakan dalam perbuatan. Kalau kita berkata kita beriman kepada Kristus, maka orang meminta buktinya mana? Nah, ini bukan sekedar sebuah omongan, bukan sekedar sebuah perkataan, tetapi sebuah perbuatan real, perbuatan nyata. Kalau kita menyebut kita beriman, orang beriman, maka orang lain akan menuntut buah imanmu apa? Gitu. Apa yang membuat kamu tergolong termasuk dalam orang percaya, orang beriman? Apa tindakan imanmu? Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi kita nggak bisa kemudian meremehkan kitab ini. Kitab ini sangat mengajarkan kepada kita untuk membuktikan iman kita kepada Kristus. Membuktikan keyakinan kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita tidak boleh main-main terhadap apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita tidak boleh main-main terhadap apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kita harus mengerjakannya dengan sungguh-sungguh sebagai karya iman, sebagai karya kasih kita, sebagai kenyataan praktis dalam hidup kita sehari-hari. Kita melakukan tindakan iman, kita melakukan tindakan praktis sebagai buah dari keyakinan kita. Kalau kita mengaku kita beriman, lalu kita melakukan hal yang berbeda dengan apa yang kita yakini, maka itu akan menjadi sia-sia. Maka iman tanpa perbuatan adalah mati, kata Yakobus. Iman tanpa dibarengi dengan tindakan yang nyata akan menjadi sia-sia, akan menjadi hal yang kosong. Akan menjadi hal yang tidak ada gunanya. Nah, itu adalah sebuah tekanan dari kitab Yakobus. Yakobus kemudian memiliki tujuan yang perlu kita perhatikan. Yakobus memiliki tujuan 3 hal penting. Yang pertama adalah membangun semangat orang percaya Yahudi yang sedang menderita karena berbagai pencobaan yang menguji iman mereka. Orang-orang Yahudi yang sudah percaya itu mengalami
berbagai macam pencobaan dalam ujian iman mereka. Maka Yakobus memiliki tujuan untuk memberikan semangat supaya imannya tidak jatuh, supaya imannya tidak mandek, tidak berhenti, tapi disemangati supaya mereka cakap menanggung penderitaan. Karena pada waktu itu orang-orang Kristen dianiaya ya. Pada masa kaisar-kaisar Romawi itu sangat kejam memperlakukan orang-orang Kristen. Penderitaannya luar biasa. Gladiator, diadu dengan hewan binatang buas, disiksa, dikejar-kejar, dibunuh, dipecut, dicambuk, dijadikan obor pada waktu malam dengan cara dibakar hidup-hidup. Nah, itu tekanan-tekanan yang membuat iman kalau tidak sungguh-sungguh dipegang bisa goyah. Nah, kitab Yakobus kemudian memberikan semangat supaya jemaat-jemaat yang sudah percaya itu tetap terus mempertahankan imannya. Dalam penderitaan mereka yang sangat luar biasa barangkali. Tujuan dari Yakobus memberikan surat kepada 12 suku di perantauan itu untuk tetap berpegang kepada kasih Kristus. Yang kedua, memperbaiki berbagai pengertian yang salah mengenai sifat iman yang menyelamatkan. Ada banyak orang salah konsep mengenai iman. Mereka berpikir kalau orang sudah beriman maka pencobaan tidak akan datang. Oh no, tidak. Makin kita beriman sungguh-sungguh, makin banyak tekanannya, makin banyak cobaan. Kenapa? Karena iblis mau menjatuhkan orang yang kuat imannya. Contohnya siapa? Contohnya Ayub. Ayub orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan. Lalu dia mengalami serangan habis-habisan. Kenapa? Karena iblis mau menjatuhkan iman Ayub. Iblis mau merontokkan keyakinannya kepada Tuhan. Iblis malah berkata, ya karena Tuhan proteksi dia maka dia beriman. Coba kalau Tuhan angkat proteksinya. Apakah masih beriman atau tidak? Maka Tuhan berkata, ya udahlah saya serahkan Ayub kepadamu. Tetapi nyawa Ayub ada di tangan Tuhan. Lalu iblis mulai kerjain Ayub. Hartanya habis, anak-anaknya habis. Dia sendiri sakit. Dari ujung rambut sampai kepala. Lalu istrinya mulai menggerogoti dari dalam supaya Ayub meninggalkan imannya, keyakinan. Itu betul-betul penderitaan yang mengerikan. Kalau orang yang nggak kuat bisa gila. Tetapi Ayub tetap tekun di dalam imannya. Dan akhirnya dia menang pada akhirnya. Jadi ketika orang beriman bukan tanpa masalah. Makin beriman kita makin banyak upaya iblis untuk menjatuhkan kita. Maka harus berjaga-jaga. Harus berdoa senantiasa. Karena iblis itu jalan seperti singa yang mengaum-ngaum. Yang mencari mangsa untuk dapat menelan kita. Harus sungguh-sungguh percaya. Supaya sungguh-sungguh kita menerima anugerah dan kebaikan Tuhan. Yang ketiga, tujuan dari Yakobus adalah menasihatkan dan membina pembacanya mengenai hasil-hasil praktis dari iman dalam hidup yang benar dan perbuatan yang baik. Ini juga nasihat praktis untuk kita mempraktekkan iman. Misalnya dalam Yakobus pasal 5 itu dikisahkan mengenai Elia. Elia manusia biasa, tapi Elia bisa berdoa. Hujan tidak turun dan tidak turun hujan. Elia juga berdoa supaya hujan turun dan apa yang terjadi? Hujan turun di Israel. Nah, itulah kekuatan dari iman. Doa orang percaya dengan yakin dan sungguh-sungguh dilakukan. Besar kuasanya. Bayangkan Elia itu bukan pawang hujan. Dia itu seorang nabi Tuhan. Dia suruh kepada hambanya, coba lihat apakah ada tanda-tanda hujan. Hambanya balik kepada Elia dan kemudian memberi laporan. Oh ada. Awannya hanya sekepal telapak tangan. Tapi Elia bisa membaca itu. Itu tanda Tuhan akan memberi hujan. Awan hanya sebesar telapak tangan, sekepalan tangan saja. Tapi Elia bisa tahu bahwa hujan akan turun. Dan hujan turun. Lalu Elia berdoa supaya hujan tidak turun. Dan di Israel tidak turun hujan 3,5 tahun. Itu kuasa Tuhan yang dahsyat ketika orang sungguh-sungguh melakukan. Nggak main-main. Doa bisa mengubah segalanya. Tetapi dosa bisa membuat sesuatu penghambat. Kalau orang melakukan tindakan dosa, maka kuasa doanya menjadi
tumpul. Kuasa doanya menjadi hilang kekuatannya. Karena dosa. Tapi kalau orang berdoa sungguh-sungguh, dengan menjaga kekudusan hidup, mencari perkenanan Tuhan dan kehendak Tuhan, dia bisa berkata hujan turun dan hujan turun. Tidak ada hujan, lalu tidak ada hujan 3,5 tahun. Itu contoh praktis dari seorang nabi Tuhan namanya Elia. Nah, inilah kenyataan praktis. Menasehatkan dan membina pembacanya mengenai hasil-hasil praktis dari iman mereka dalam hidup yang benar dan perbuatan yang baik. Inilah kisah dari kitab Yakobus. Sungguh luar biasa. Ini kita berbahagia memiliki kitab yang namanya kitab Yakobus. Karena ini akan memberikan kepada kita sebuah pembelajaran bagaimana kita bisa menjadi orang yang mempraktekkan keyakinan kita ini secara benar. Bagaimana kita bisa melakukan praktek iman dengan sungguh-sungguh. Yakobus mendorong orang-orang percaya untuk menanggung pencobaan dengan sukacita dan menarik manfaat dari dalamnya. Ada banyak orang ketika menghadapi cobaan, sedang mengalami pencobaan, dia menggerutu. Dia bersungut-sungut. Yakobus tidak, dia mengatakan supaya kita dapat menarik manfaat dari penderitaan itu. Supaya kita bisa tahu apa hal yang positif, hal yang baik ketika kita sedang mengalami tantangan hidup. Kita harus menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Itu Yakobus 1 ayat 19 sampai 27. Kita harus menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar. Orang yang mendengar firman lalu lupa, tidak melakukannya, seperti orang yang bercermin lalu lihat wajahnya. Lalu ketika dia keluar rumah, dia lupa wajahnya. Itu gambaran Yakobus dalam pasal 1. Ayat 19 sampai 27. Kita bukan hanya pendengar firman, kita adalah pelaku firman. Ini adalah sebuah tindakan yang aktif. Menunjukkan iman yang aktif, bukan pengakuan yang kosong. Bukan omong kosong. Tetapi orang-orang yang melakukan dan menghidupi firman dengan sungguh-sungguh. Firman itu bukan saja untuk diketahui, firman itu dilakukan dalam hidup. Dipraktekkan dalam hidup. Memang sulit, ya. Kalau secara manusia sulit, tapi Roh Kudus akan tolong kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Misal membenci musuh itu kan orang dunia mengatakan ya seperti itu, ya bencilah musuhmu. Tapi Tuhan bilang kasihilah musuhmu, berdoalah buat mereka yang menganiaya kamu. Itu ngeri sekali. Berdoa untuk mereka yang menganiaya kita. Kan nggak mudah itu. Itu sulit. Mendoakan orang yang menganiaya kita, yang membuat kita rugi, yang membuat kita bangkrut, yang membuat kita susah. Lalu kita disuruh mendoakan mereka. Itu sangat berat, bukan? Tapi itulah iman yang aktif. Bukan sekedar perkataan kosong. Lalu Yakobus juga dengan sungguh-sungguh mengingatkan tentang berdosanya lidah yang sukar untuk dikendalikan. Lidah ini seperti pepatah lama berkata, lidah itu tak bertulang. Bisa berkata berbeda-beda, hari ini lain, besok lain lagi. Yakobus menutup dengan menekankan kesabaran dalam doa. Itu dalam pasal 5. Kesabaran doa dan pemulihan bagi mereka yang mungkin sudah sedang ada dalam tekanan berat. Nah, 5 pasal ini, Yakobus hanya 5 pasal, berisi hal-hal yang berkaitan dengan iman yang benar dan kehidupan yang saleh yang ditekankan oleh Yakobus. Iman yang sejati adalah iman yang teruji. Bukan iman yang ecek-ecek. Bukan iman yang asal-asalan. Tapi iman yang teruji. Iman yang aktif. Iman yang terbukti mengasihi sesama seperti diri sendiri. Iman yang betul-betul murni. Yakobus juga menyatakan diri untuk melakukan perbuatan yang baik. Yakobus menekankan untuk kita sebagai orang yang sudah beriman, sudah percaya, sudah diselamatkan, melakukan perbuatan baik. Sebab kalau kita nggak melakukan perbuatan yang baik, maka apa yang menjadi pembeda kita dengan orang-orang dunia ini? Orang Buddha barangkali lebih
tinggi etikanya daripada orang Kristen. Karena Buddha memang ditekankan etika moralnya. Mereka melakukan perbuatan baik karena memang diajar untuk melakukan perbuatan baik. Nah, kita ini didorong melakukan perbuatan baik karena kita sudah selamat. Bukan untuk mencari selamat. Bukan supaya kita mencari kesempurnaan sebagai manusia dengan cara kita melakukan perbuatan baik. Bukan. Kita melakukan perbuatan baik karena kita sudah selamat. Kita juga bisa menguasai lidah kita dengan benar. Lidah itu seperti api, katanya. Kalau tidak dikontrol, tidak dikendalikan, api bisa membakar gunung, membakar hutan. Seperti yang terjadi di Australia. Gunung-gunung, hutan-hutan habis dibabat oleh si jago merah, oleh api. Nah, lidah juga diibaratkan seperti dunia yang seperti api. Yakobus juga menekankan untuk mencari hikmat Allah. Tunduk pada Allah yang menjadi hakim yang adil. Mempercayai Allah dalam kehidupan sehari-hari. Jangan percaya Tuhan pada hari Minggu saja, dalam ibadah gereja. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, Senin sampai Sabtu bagaimana? Apakah kita mengasihi Tuhan? Atau kita dulu lupa Tuhan? Hari Minggu, haleluya. Senin sampai Sabtu, haleluya. Hari Minggu, haleluya. Senin sampai Sabtu, haleluya. Haleluya. Jangan. Kita mempercayai Allah dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya pada hari Minggu, tapi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Lalu kita tidak boleh mementingkan diri sendiri atau memuaskan keinginan kita sendiri. Kita harus sabar dalam penderitaan. Itu Yakobus 5 ayat 1-12. Dan tekun dalam doa. Yakobus 5 ayat 13-20. Maka ciri khas dari surat Yakobus ini sebagai surat umum, yang pertama, kemungkinan besar surat Yakobus ini adalah kitab yang pertama-tama ditulis. Itu ciri khasnya. Kedua, walaupun hanya 2 kali menyebut nama Kristus, surat ini lebih banyak berisi kenangan akan ajaran Kristus, termasuk setidaknya ada 15 petunjuk kepada khotbah di bukit lebih dari semua perjanjian baru. Ketiga, dari 108 ayat, Yakobus ini hanya berisi 108 ayat, lebih daripada separuhnya adalah perintah. Yakobus itu berisi setengahnya itu perintah. Dalam banyak hal surat ini merupakan Amsal dalam perjanjian baru. Amsal-amsal Salomo kalau dalam perjanjian lama. Tapi dalam perjanjian baru ada yang mirip kitab Amsal dalam perjanjian lama, yaitu kitab Yakobus. Kenapa disebut Amsal perjanjian baru? Karena penuh dengan hikmat ilahi dan instruksi praktis untuk menjalankan kehidupan Kristen yang sejati. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, praktek kehidupan yang sejati dalam kehidupan orang Kristen dilakukan dalam ajaran kitab Yakobus. Amsal perjanjian baru yaitu kitab Yakobus ditulis dengan gaya bahasa yang tegas dan tepat dengan perintah yang singkat dan analogi yang hidup. Misalnya soal lidah, soal hutan, ya itu diberi gambaran-gambaran yang hidup. Ciri khas yang lain lagi adalah Yakobus adalah pengamat yang cermat tentang cara bekerjanya alam dan tabiat manusia berdosa. Dia seringkali menarik pelajaran dari alam untuk menyingkapkan tabiat manusia yang berdosa. Surat ini juga menekankan hubungan antara iman dengan perbuatan dari kitab perjanjian lainnya, kitab perjanjian baru lainnya. Yakobus juga sering disebut sebagai kitab Amos dalam perjanjian baru. Amos kan perjanjian lama, nabi-nabi kecil. Kitab Nabi Amos. Tapi dalam perjanjian baru yang mirip Nabi Amos, itu adalah kitab Yakobus. Karena dia memberi semangat, berisi semangat dalam membahas persoalan-persoalan berkaitan dengan ketidakadilan dan ketidaksetaraan sosial. Nah, ini beberapa ciri khas dari kitab Yakobus. Mari kita lihat kontennya. Mari kita lihat isinya secara garis besar. Garis besar dari kitab Yakobus ini dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah pasal 1 sampai pasal 2 ayat 18. Ini berkaitan dengan menghadapi pencobaan dan menarik manfaat dari pencobaan-pencobaan itu.
Apa manfaat dari pencobaan-pencobaan yang dialami oleh orang Kristen? Orang percaya yang pertama adalah pencobaan itu adalah sarana pertumbuhan rohani kita. Kalau kita dicobai, itu berarti iman kita muncul. Sama kayak ujian tengah semester, ujian akhir semester. Kita bisa lulus dalam mata kuliah itu kalau kita ikut ujian tengah semester, ujian akhir semester. Kalau nggak pernah ikut ujian, berarti kita nggak lulus. Jadi pencobaan-pencobaan atau ujian-ujian itu membuat kita naik kelas, membuat kita lulus. Yang kedua, memohon hikmat untuk mengatasinya. Ketika pencobaan datang, mintalah hikmat untuk kita mengatasi pencobaan itu. Yang ketiga, apa manfaat dari pencobaan-pencobaan yang dialami oleh orang-orang percaya, orang-orang Kristen? Bersukacita dalam tindakan penyamarataannya. Jadi apa artinya? Jadi kita nggak mengalami pencobaan sendiri. Seluruh orang Kristen di dunia ini juga mengalami hal yang sama. Karena dunia ini membenci Kristus karena kita menjadi pengikut Kristus. Lalu kita bisa membedakan mana ujian, mana pencobaan. Ujian dari Tuhan, pencobaan dari manusia. Allah tidak pernah memberi pencobaan. Allah memberi ujian. Bagian yang kedua adalah mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Jangan hanya menjadi pendengar saja, tapi kita harus menjadi pelaku firman. Kita mengerti firman, menghidupi firman, menghayati firman, melakukan firman. Dan mengerjakan firman Tuhan itu dalam hidup kita sehari-hari. Lalu di dalam Yakobus itu juga ditujukan untuk kita tidak boleh menerapkan iman itu dengan memilih kasih, tebang pilih. Kalau orang kaya kita layani dengan baik, orang miskin kita cuekin. Jangan. Karena semua sama di mata Tuhan. Orang yang pakai mobil mewah, kaya, kemudian kita tunduk-tunduk pada dia. Tapi kemudian datang orang sederhana, cenderung kelihatan miskin, lalu kita memperlakukan berbeda. Nah di kitab Yakobus itu diajarkan untuk tidak memandang muka ketika melakukan perbuatan iman. Kalau kita mengaku beriman, kita harus membuktikannya. Itu pasal 2 ayat 14-26. Bukti dari iman orang percaya itu apa? Sama seperti contoh begini ya. Ada sebuah ilustrasi, satu kali pendeta kemudian meminta jemaatnya untuk berdoa buat hujan. Karena sudah di tempat itu jarang sekali hujan. Lalu pendeta meminta kepada jemaatnya, seluruh jemaat untuk berdoa buat minta hujan. Dia berkata, hari Minggu depan kita berdoa minta Tuhan menurunkan hujan pada hari Minggu. Apakah jemaat semua setuju? Lalu semua jemaat berkata, setuju Pak Pendeta. Jadi 1 minggu ini kita berdoa puasa. Minggu depan akan turun hujan. Apakah Bapak Ibu Saudara jemaat setuju? Setuju kata jemaat. Oke, kita akan buktikan hari Minggu depan. Oke. Lalu setelah minggu depan tiba, hari Minggu ibadah. Lalu dipimpin oleh Pak Pendeta itu. Lalu dia tanya kepada jemaat, apakah semua sudah berdoa puasa untuk hujan turun? Semua jemaat bilang, sudah. Apakah Bapak Ibu yakin pada hari Minggu ini akan turun hujan di ibadah ini? Semua jemaat bilang, yakin. Lalu Pak Pendeta itu tanya begini, lalu kalau yakin akan turun hujan pada hari Minggu ini, di mana payung-payung kalian? Kenapa nggak bawa payung? Nah itu dia. Mereka hanya berteori, tetapi prakteknya mereka nggak bawa payung. Karena menganggap nggak akan hujan pada hari itu. Padahal mereka minta berdoa untuk hujan. Nah itulah iman yang tidak disertai bukti. Mengaku beriman tapi tanpa ada bukti. Nah itu seperti yang tadi saya contohkan itu. Ketika banyak juga kasusnya ketika kita sudah berdoa, kita menyerahkan pergumulan kita. Kita percaya Tuhan akan tolong kita, sanggup membuka pertolongan. Lalu ketika kita selesai berdoa, kita ingat-ingat lagi masalah-masalah kita. Jangan begitu. Ketika kita serahkan persoalan kita kepada Tuhan, yakinlah bahwa Tuhan bisa menolong kita. Kalau kita serahkan kepada Tuhan. Jangan lagi mengingat-ingat. Kalau enggak nanti kita ambil lagi beban kita. Jadi mengaku beriman harus membuktikan. Lalu jebakan-jebakan dan hal bagaimana kita mengelak dari jebakan-jebakan itu. Ada banyak jebakan-jebakan yang terjadi di dalam kehidupan manusia.
Misalnya jebakan soal lidah. Lidah yang sukar untuk dikendalikan. Sehingga banyak fitnah, banyak bohong, banyak hoax, banyak kata-kata yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Seperti para politisi itu. Ketika ketangkap lalu mengelak misalnya. Lidah itu tak bertulang. Yakobus 3 ayat 1-12 mengatakan lidah yang sukar dikendalikan. Kemudian ada hikmat yang tidak rohani. Hikmat berasal dari bawah itu tidak rohani. Hikmat harus datang dari atas, dari Tuhan. Lalu ada fitnah kepada saudara seiman. Ada hidup yang congkak. Dan ada orang-orang kaya yang mementingkan diri sendiri. Itu kemudian nasihat-nasihat praktis untuk menjadi tanda-tanda awas rambu-rambu bagi kita supaya kita nggak terjebak di dalam dosa itu. Dan kita bisa menghindari dosa-dosa itu. Kekayaan dengan cara orang-orang kaya yang kemudian kekayaannya mementingkan diri sendiri. Hidup yang congkak, memfitnah saudara seiman, kelakuan berdosa, hikmat yang tidak rohani, lalu lidah yang sulit dikendalikan. Itu poin yang kelima. Dan poin yang keenam terakhir. Kebajikan dan kehidupan Kristen. Kita perlu sabar dan tekun di dalam meminta segala sesuatu. Berdoalah dengan tekun tanpa putus-putus. Sabarlah. Sabar di dalam hidup kita. Orang yang sabar itu subur katanya. Lalu jujur dengan hati nurani yang bersih, yang kudus. Itu pasal 5 ayat 12. Lalu berdoa kepada orang-orang yang sakit. Doa orang benar besar kuasanya, itu Yakobus 5 ayat 13-18. Doa dengan tidak berkeputusan. Kita punya kekuatan doa. Kita punya spirit doa. Doa yang radikal dalam hidup kita. Dan terakhir, memulihkan yang terhilang. Jiwa-jiwa yang terhilang. Kita ambil, kita cari, kita menangkan, kita bawa kepada Kristus. Nah, kitab Yakobus mengajarkan hal-hal yang praktis seperti itu. Karena iman yang disertai perbuatan itu adalah iman yang mulia, iman yang agung. Tapi iman tanpa perbuatan itu mati adanya. Iman yang tidak disertai bukti itu kosong, itu hampa, itu tidak berarti. Iman yang disertai dengan kekuatan bukti yang real, yang otentik, itu menjadi iman yang sejati, iman yang berkuasa, iman yang sanggup memindahkan gunung, iman yang sanggup mendatangkan hujan seperti Nabi Elia. Iman yang bisa menyembuhkan orang dalam doa-doa kita. Miliki iman yang kuat seperti iman-iman yang dicontohkan oleh kitab Yakobus pasal yang kelima. Doa orang benar itu besar kuasanya. Dan percaya, yakini, lakukan itu. Kita melakukan itu, kita akan dimuliakan oleh Tuhan. Dan tanda-tanda ajaib akan menyertai setiap pelayanan kita. Tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib yang datang dari Tuhan akan menyertai dan meneguhkan setiap pelayanan kita. Untuk kemuliaan nama Tuhan dan bagi kebesaran nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Shalom. Terima kasih buat Mbak Jundi. Pesan yang sungguh luar biasa dari kitab ini. Satu hal yang kita tangkap, kita harus memiliki iman yang kuat. Iman yang tidak pernah tergoyahkan, iman yang selalu bersandar sepenuhnya pada Tuhan, apalagi dalam kondisi yang seperti ini. Di mana kita benar-benar mengandalkan iman kita sama Tuhan. Karena kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Kita hanya percaya segala hal yang terjadi, maka Tuhan akan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Dan terima kasih buat waktunya. Terus kita berdoa untuk kita setiap orang membaca, melihat video ini, boleh diberkati dan boleh menjadi saluran berkat. Jangan pernah lupa subscribe channel ini, like, komen, dan share channel ini untuk kita bisa saling memberkati. Jika Bapak Ibu membutuhkan uluran doa dari kita, apa yang harus kita lakukan, kita punya link email di bawah ini, nomor telepon, hubungi kami, dan kami siap membantu dalam doa untuk kita bisa menjadi saluran berkat, dan kami akan belajar memberkati, karena ini adalah sebuah pelayanan kami yang kami bisa lakukan, dan kami akan lakukan yang terbaik buat Tuhan kita, dan semuanya segala kemuliaan bagi Tuhan. Biar melalui channel ini kami boleh membagikan sesuatu yang baru setiap waktu, setiap hari. Ada pembacaan kitab, ada renungan harian yang bisa memberkati setiap kita yang ada. Dan
Jangan pernah lupa, sekali lagi subscribe channel ini, karena kita boleh menjadikan berkat yang luar biasa. Terima kasih buat Pak Juni, ada yang perlu ditambahkan lagi? Ya, sudah cukup, Pastor Sanfri. Tuhan berkati. Terima kasih buat waktu yang ada, biar kita boleh saling membagi dan menguatkan. Mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih buat waktu yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur punya Tuhan yang ajaib. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat segala yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami boleh belajar dari kitab ini. Biar kami boleh memperdalamkan iman kami, untuk kami bisa melihat kemurahan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami boleh diberkati Tuhan. Kami bersyukur buat segalanya. Karena Tuhan Yesus, Tuhan yang dahsyat, Engkau sungguh luar biasa. Kami serahkan waktu selanjutnya dalam kehidupan kami sepenuhnya kepada tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau memberkati kami, biar Engkau memperluas kapasitas kami, memperluas iman kami untuk melihat kemurahan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Bersyukur hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih buat waktunya dari Pak Jundi. Ya, sama-sama. Sungguh bersyukur mempunyai channel ini. Dan sekali lagi untuk semuanya kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Shalom. Shalom. Yesus memberkati. Shalom.